warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, ashabul fadilah yang sama-sama kita hormati, para alim ulama yang hadir pada pagi hari ini di Masjid Al-Bahri, guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Randas Thayyib Izzi, Bapak Kiai Haji Ahmad Dazruni, Bapak Kiai Haji Dr. Lutfi Fatullah, Bapak Kiai Haji Ahmad Baidawi, Bapak Kiai Haji Abdul Azim Abdullah Suhaimi, Bapak Kiai Haji Mulki, Bapak Kiai Haji Zainul Mukri, Bapak Kiai Haji Nawawi Hakam, dan Bapak Kiai lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Yang kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, kiai kita, ulama kita, Allah berikan hidup berkah selamat di dunia wal akhirah. Pejabat pemerintah yaitu Wali Kota Jakarta Timur Dr. Andes Haji R. Krisdianto, camatnya dan lurahnya, para pejabat lainnya yang kita doakan mudah-mudahan dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sehingga kota Jakarta kota yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kota yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pimpinan Masjid Al-Bahri Akhina Haji Nuri Tahir yang alhamdulillah pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, walaupun kemarin sempat dirawat di rumah sakit beberapa hari, yang kita doakan nanti mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Pimpinan Al-Basi wa Tahqiq As-Salam Bapak Kiai Haji Yusuf Hamdani, Akhina Al-Ustaz Haji Ahmad Salani, tokoh masyarakat kita Bapak Haji Madali dan juga Bapak Haji Rahmani, yang beliau ada urusan lain jadi sudah kembali ke tempatnya masing-masing, dan memang sengaja datang ke sini adalah untuk menengok dari Bapak Haji Nuri. Yang saya hormati juga Bapak Kiai Haji Ali Sibro Malisi MA, beliau adalah putra Bapak Muhtar Tarmun yang beliau dulu aktif di Al-Basi wa Tahqiq As-Salam. Bapak-bapak hadirin sekalian, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita dapat hadir di pengajian Al-Basi wa Tahqiq As-Salam di Masjid Al-Bahri. Tentunya untuk sama-sama kita hadir ini mengisi hidup kita dengan amal soleh dan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan pada pagi hari ini diberikan ganjaran pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tambahkan ilmu kita dengan ilmu yang bermanfaat. Marilah kita buka pengajian kita dengan kita baca Fatihah, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangin umur kita, keluarga kita dalam sehat walafiat. Allah tetapkan iman Islam kita, Allah jauhkan kita daripada bala, penyakit serta fitnah. Allah gampangin usaha dan urusan kita, Allah murahkan rezeki yang halal yang berkah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita, keluarga kita hidup berkah selamat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita baca Fatihah satu kali lagi, kita doakan Bapak Haji Nuri dan yang lainnya yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya.
dan Allah jadikan penyakitnya penyakit yang bermanfaat, sembuhnya juga sembuh yang bermanfaat. Allah berikan ketabahan dan kesabaran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di pagi hari ini kita akan mendengarkan dua pengajian. Yang pertama adalah pengajian yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Kazuni Ishaq. Yang kedua akan kita mendengarkan hadis dari Fadilatul Muhtaram Bapak Kiai Haji Dr. Lutfi Fatullah. Marilah kita mendengarkan pengajian yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Kazuni Ishaq. Kepadanya kami persilakan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in, amma ba'd. Fa inna ashraqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. Para jamaah sekalian, khususnya para alim ulama, para guru dan para kiai serta para asatizah yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan, di antaranya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Aziz Abdullah Suhaimi, Bapak Kiai Haji Muhammad Thayyib Izzi, Bapak Kiai Haji Ahmad Baydawi, juga tidak ketinggalan Dr. Lutfi Fatullah dan para alim ulama serta para asatizah lainnya yang keseluruhannya kita doakan mudah-mudahan mereka semua selalu diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menyampaikan ilmu dan bimbingannya kepada kita menuju jalan yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala
Amin ya rabbal alamin. Bapak Wali Kota Jakarta Timur dengan Pak Camat apa itu? Jatinegara dengan Pak Lurahnya dan aparat yang lainnya, kemudian pimpinan dari Al-Bahdi wa Taqiq As-Salam Haji Muhammad Yusuf Hamdani, Ustaz Haji Ahmad Sahlani dan yang lain-lainnya, serta juga pimpinan dari Masjid Al-Bahri Bapak Haji Nur Tahir, yang mudah-mudahan kita doakan kesembuhannya terus pulih dan lebih sempurna lagi. Begitu juga jamaah daripada Masjid Al-Bahri ini. Jamaah sekalian, sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah yang kita hadiahkan kepada imam kita Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kemudian kepada muallif kitab Al-Mawfurlah Al-Doktor Kiai Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Mawfurlah, Bapak Kiai Abdul Mu'adhi Mahfuz, Bapak Kiai Hasan Azhari, Bapak Abdul Halim Husain, Bapak Kiai Mahfuz Bashir, dan para ulama lainnya termasuk Bapak Kiai Mukhtar Tarmun yang banyak berkecimpung dan bertanggung jawab kepada Al-Bahdi wa Taqiq As-Salam, dan mereka sekarang sudah berada di alam barzakh. Begitu juga termasuk almarhum Bapak Haji Abdul Syahrini, mudah-mudahan kuburnya dijadikan rawdah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi wa alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 628 nomor 26. Betul ya? Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bi qubrid darin amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. As-sadis wal 20 Muhammad bin Jarir ibnu Yazid ibnu Kathir ibnu Ghalib al-Imamul Jalilul Mujtahidul Mutlaq Abu Ja'far At-Tabari min ahli Tabaristan, ahadu a'immatid dunya ilman. Nah, setelah ilman itu kayak itu salah tuh, bukan wa dunya. Bab sudah dikatakan a'immatud dunya ilman wa diniyan, ya. Nomor 26 daripada ashabnya Imam Syafi'i bernama Muhammad ibnu Jarir ibnu Yazid ibnu Kathir, ya. Jadi ibnu Kathir anaknya banyak tuh, ibnu Kathir, ya. Ibnu Ghalib al-Imamul Jalil al-Mujtahid al-Mutlaq. Jadi mujtahid mutlak itu adalah ahli ijtihad yang tidak terikat pada suatu mazhab. Kalau yang terikat pada suatu mazhab namanya al-Mujtahid al-Muntasib, yang banyak sudah kita pelajari kemarin itu, ya. Sebutannya yang masyhur adalah Abu Ja'far At-Tabari, dari penduduk suatu daerah namanya Tabaristan, ya. Salah satu imam dunia baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun dari sisi agama. Ulida sanah mi'atain arba' wa talatina, dilahirkan pada tahun 234 atau mi'atain khamsa wa talatin hijriyah, atau dilahirkan, ada keraguan di sini, ya, yaitu 235 hijriyah. Sami'a min Muhammad ibni Abdul Malik ibni Abi Syawarib wa ghairihi. Beliau menyimak pelajaran itu dari Muhammad ibni Abdul Malik ibni Abi Syawarib dan yang lainnya. Wa rawa anhu Abu Shu'aib
Al-Khuzai, dan meriwayatkan dari Abu Ja'far At-Tabari ini adalah Abu Shu'aib Al-Jazai Al-Khuzai, dan juga Wat-Tabrani, Imam Tabrani wa ghairuhuma, dan lain sebagainya. Kemudian min tasanifihi, di antara karangan-karangan kitabnya, ini banyak sekali di kitabnya ini, ya. Di antaranya kitab tafsir. Yang kedua wat tarikh, sejarah, ya. Kemudian wal furra, wal adad, wat tanzil, wa ikhtilaful ulama, wa tarikhur rijal min as-sahabah wat tabi'in, wa ahkamu syara'i al-Islam alladhi allafahu ala ma addahu ilaihi ijtihaduhu, yang dikarangnya itu atas dasar ijtihadnya, pelaksanaan ijtihadnya sendiri. Wal haqiq, dan yang sebenarnya adalah huwa mukhtasar fil fiqhi. Kemudian ya, wa tahwil wa tafsir fi wa taysir fi usuluddin, ya. Kemudian wa bada'a tasnifu wa bada'a tasnifa kitab Tahdhibul Athar, dan beliau memulai mengarang kitab Tahdhibul Athar, wa huwa min ajaibi kutubihi. Jadi kitab Tahdhibul Athar itu termasuk, ya, keajaiban daripada kitabnya atau kitabnya yang dikagumi. Kemudian wabtada'a, beliau memulai pula bi kitabil basit, mengarangkan kitab al-basit, fa kharraja minhu, kemudian dia mentakhrij, ya, kitab at-taharah fi nahwi alfin wa sab'i mi'ati warqah, ya. Dari kitab itu dikeluarkan kitab yang khusus yang disebutkan at-taharah, ya, itu jumlah lembarannya sekitar 1.500 lembar, ya. Jadi 1.500 lembar. Nah, kalau halaman lain lagi, ya. Kalau satu lembar kan tuh 2 halaman, ya. Itu disebutkan adalah 1.500 lembar, cukup besar itu, ya. Wa kitabul hadir was-sijillat, sijilat itu banyak lagi arsip-arsip, ya, yang beliau kumpulkan, wa ghairi zalika, dan yang lain sebagainya, ya. Jadi itu karangan dari kitab, ya, Imam At-Tabari, ya, yang cukup banyak, ya. Mereka, beliau ini adalah salah seorang sahib min ashabi Syafi'i, ya, murid daripada murid-muridnya Imam Syafi'i. Karangannya sudah begitu banyak, ya. Kalau muridnya sudah begitu hebat, tentunya gurunya kan lebih hebat, itu Imam Syafi'i, ya. Kemudian wa dzukira anna Abul Abbas Ibn Suraid kana yaqul, dan disebutkan bahwa Abul Abbas Ibn Suraid, ya, pernah mengatakan Muhammad bin Jarir At-Tabari. Muhammad ibn Jarir At-Tabari ini faqihul alam, ya, ahli fikih dunia, tidak tanggung-tanggung lagi, ya, bukan ahli fikih kebonan asuhan, bukan, faqihul alam, ya, dunia. Wa dzukira, disebutkan pula anna Muhammad bin Jarir qala, Muhammad ibn Jarir pernah mengatakan, ya, adhartu fiqh Syafi'i, aku tampakkan fikihnya Imam Syafi'i, wa aftaitu bihi, dan aku berfatwa dengan fikihnya Syafi'i di Baghdad, waktu di Baghdad, ya, asyra sinin, selama 10 tahun, ya. Tentunya kalau di Baghdad itu adalah qaul qadimnya, ya. Qala Ibnu Kamil, kemudian Ibnu Kamil mengatakan tuwfiya
ashiyatal ahad, meninggalnya Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu pada sore hari Ahad, liyaumaini baqiya min Syawal, yaitu 2 hari yang berlalu daripada bulan Syawal, itu masih lebaran tuh, bulan Syawal. Kalau orang Betawi masih lebaran tuh, pada tahun sana Talatimiah wa Asyrah Hijriyah, yaitu 310 Hijriyah. Wa dufina fi darihi, dan dikuburkan di rumahnya, yaitu di daerah mana? Di Rahbati Yaqub, di daerah yang dikatakan Rahbahnya Yaqub, Nah, itu tentang riwayat Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian untuk nomor yang berikutnya min ashabi Syafi'i, yaitu Abu Bakar Ibnu Khuzaimah, huwa Muhammad ibnu Ishaq Ibnu Khuzaimah Ibnu Mughirah Ibnu Saleh Ibnu Bakar Imamul A'immatil Muslimin Al-Naisaburi, yaitu imamnya daripada salah seorang imam dari imam-imamnya kaum muslimin yang ada di negeri atau tempat Naisabur, itu. Kemudian dia juga termasuk al-mujtahidul mutlaq, sama dengan yang tadi itu, mujtahid mutlaq yang tidak terikat pada madhab. Wulida sanata mi'atain, itnain wa talata Hijriyah, dilahirkan pada tahun 232 Hijriyah. Sami'a Ishaq bin Rahawai, dia menyimak kepada Ishaq ibn Rahawai, kemudian Muhammad ibnu Hamid Ar-Razi, kepada Muhammad ibnu Hamid Ar-Razi, walam yuhaddits anhuma, tapi dia tidak menghadiskan dari kedua gurunya itu, likaunihi sami'a minhuma fis-shighar. Alasannya karena dia menyimak dari 2 orang gurunya itu masih waktu kecil, jadi karena waktu kecil itu mungkin belum begitu mantap, sehingga dia tidak mengeluarkan hadis dari 2 gurunya tersebut. Walakin haddatsa an Mahmud bin Ghailan, tetapi beliau menghadiskan dari Mahmud ibnu Ghailan wa Muhammad ibnu Aban al-Mustamli wa ghairihima, wa rawa anhu al-Bukhari, dan meriwayatkan dari Abu Bakar Ibnu Khuzaimah ini adalah Imam Bukhari wa Muslim, Imam Muslim kharijus sahihain, yang mentakhrij hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, wa ghairihima, dan yang lain sebagainya. Qala Abu Ali Al-Husain Ibnu Muhammad Al-Hafidh, kata Abu Ali Al-Husain Ibnu Muhammad Al-Hafidh, lam ara mitla Muhammad bin Ishaq, saya belum pernah melihat orang yang seperti Muhammad ibnu Ishaq, bukan karena gantengnya, bukan karena gedenya, tapi ilmunya, kehebatan ilmunya. Kata Abu Ali ini, apa? Saya belum pernah melihat orang yang seperti dia itu. Qala, dia mengatakan, wa kana Ibnu Khuzaimah, adalah Ibnu Khuzaimah. Jadi Khuzaimah ini laki-laki, bukan perempuan. Kalau di kita perempuan. Tuh ada dosen di UIN, Dr. Khuzaimah Tiyinggo, dari Sulawesi. Itu sama-sama dulu belajar di Al-Azhar, tuh Khuzaimah Tiyinggo, itu dia adalah perempuan, tapi sini Khuzaimahnya laki nih, tuh. Ya'fadhu al-fiqhiyah, di mana dia menghafal Ibnu Khuzaimah ini persoalan-persoalan fikih min hadithihi, baik
baik dari sisi hadisnya kama yahfadzul qari'us surah, sama seperti seorang qari menghafal satu surah ya. Jadi qari itu kan umumnya hafid, dia hafal tuh surah-surah. Nah kemudian Ibnu Khuzaimah menghafal seperti itu dalam sisi fikih ya. Jadi hafalannya ya, kalau orang pondok mengatakan melotot ya, tuh kalau kita makan rambutan cilbak melotot enak gitu ya, rambutan binjai melotot enak, taruh di sini mungkin di sini itu ya. Nah kemudian setelah itu ya, waqala Daruqutni sebagai perawi hadis mengatakan apa? Kana Ibnu Khuzaimah imaman tsabitan ma'duman nadhir. Ibnu Khuzaimah merupakan imam yang mantap ya, ma'duman nadhir, gak ada bandingannya ya, gak ada saingannya, berarti hebat ya. Wa qala Rabi' Ibnu Sulaiman, kemudian Rabi' Ibnu Sulaiman mengatakan istafadna min Ibnu Khuzaimah aktsara mimma ya. Jadi kita banyak mengambil faedah dari Ibnu Khuzaimah, lebih banyak ya mastafada minna, daripada dia mengambil faedah min mastafada, daripada beliau mengambil faedah dari kita. Jadi kita banyakkan mendapat faedah dari beliau, tapi beliau sendiri ya tidak mendapatkan sebanyak faedah yang kita berikan kepada dia. Itu karena sanjungan kehebatannya sampai begitu. Jadi kita banyak mengambil ya dari beliau, tapi beliau tidak sebanyak itu mengambil faedah dari kita. Itu yang mengatakan juga bukan orang sembarangan ya. Wakila, dan dikatakan anna Ibnu Khuzaimah amila da'watan 'azimah, bahwa Ibnu Khuzaimah di samping beliau ini ahli fikih juga melakukan dakwah yang cukup besar. Mungkin istilahnya itu dakwah yang besar itu dengan segala metode dan sistemnya ya. Tuh, jadi kalau misalnya ada tabligh akbar, itu kan mungkin dinilai itu merupakan dakwah besar, dikunjungi oleh ribuan jamaah ya, diguyur hujan kagak ada yang lari. Itu kenapa? Dakwahnya azimah ya. Di bustan, di suatu daerah yang namanya bustan ya, jamaah fiha al-fuqaha, dalam dakwah yang besar itu beliau sanggup mengumpulkan ahli-ahli fikih wal aghniya, orang-orang kaya. Perlu orang kaya dikumpulin, bukan ahli fikih saja. Buat apa? Keluarin kemburinya itu ya, sama amplopnya kan ya. Makanya orang aghniya itu kan dibutuhkan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Itu muhibban itu penting itu ya. Kenapa? Saya nggak bisa ikuti ngaji. Kenapa? Saya pulang dari kantor agak lama, tapi saya muhibban. Kira-kira amplop ustadznya berapa dia? Ya, kasih tahu segitu. 3 kali 4 kali bayar. Wah, ya, kalau ada orang begitu 100 nih, lumayan ya. Ini dibutuhkan berapa nampan nasi mandi. Kenapa? Kalau kena hujan jadi nasi mandi kan ya, sekian ratus nampan siap. Ya Allah, itu caranya ngomong begitu. Muhibban itu ya, muhibban tuh itu maksudnya. Ini udah kagak ngaji kagak, muhibban kagak. Wala takunul khamisah, kata Nabi, jangan jadi orang yang kelima apa? Mubghid ya, benci sama pengajian, benci sama majelis taklim, benci dengan ilmu Islam, benci dengan ulama ya. Kalau benci-bencian seperti itu secara tidak langsung benci kepada Rasulullah dan benci kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itu apalagi musim maulid nih, aghniya dibutuhkan tuh ya, muhibban dibutuhkan coba ya. Kalau yang nggak ada yang menyandang dana, mana bisa, nggak bisa ya. Tuh kecuali dulu Habib Umar kali ya, kita ada Umar doang, Habib kagak ada ya, makanya nggak sanggup yang kayak begitu tuh ya.
Iya. Kemudian wa naqala kullama fil balad minal aqli wasyawa wal halwa. Tuh, itu kan ada orang kaya di situ. Ya, jadi itu alim fikih kumpul, ulamanya kumpul, orang kaya kumpul, yang akhirnya beliau ini Ibnu Khuzaimah bisa memindahkan segala apa yang ada di negeri itu daripada makanan wasyawa, kambing guling. Wah, itu syawa itu kan bakar, ayam bakar, kambing bakar, ya, rumah kebakaran, ya, itu asyawa, ya. Kemudian wal halwa, yang manis-manisan itu, kue-kue yang manis, ya Allah, ya. Ntar habis tutup pengajian tungguin aja lah, ya. Insya Allah ada yang guling-gulingan di mana kalau di luar loh kan hujan, ya. Qala al-Hakim, Imam Hakim mengatakan wa kana yauman masyhudan, itu merupakan suatu hari yang Ibnu Khuzaimah mengadakan dakwah besar-besaran sampai alim fikih, ulama dan orang kaya dikumpulin, sehingga kumpul di situ makanan, ya, kemudian lauknya yang berbentuk bakaran dan yang manis-manis itu, termasuk juga nggak tahu di daerah sana di durian beragam dia itu halwa juga itu durian, sekarang rambutan, ciropi, cipelan, ya, kumpul jadi satu itu. Maka hari itu menjadi hari yang disaksikan. Kenapa? Bikat latil khalqi, karena banyaknya kumpul makhluk, ya, lebih-lebih adalah manusia. La yatahayya'u mithlahu, belum ada orang yang sanggup, ya, menyiapkan seperti itu illa, ya, li sultanin kabir, kecuali, ya, penguasa yang cukup besar seperti raja, ya, dan lain sebagainya bisa kumpulin kayak begitu keadaannya waktu dakwah yang azimah. Tetapi Ibnu Khuzaimah sanggup mengadakan hal seperti itu. Itu diantara amaliyah dia yang betul-betul menonjol, ya. Wa min kutubihi, di antara kitab-kitabnya, akhadha Abdul Malik Ibnu Hisham, ya, diambil oleh Abdul Malik Ibnu Hisham siratul Rasul, sejarahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mada tanah Talatiniah wa 11 Hijriah, yang meninggal pada tahun 300 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Karena masih ada lagi acara-acara yang lain dalam rangka peringatan Maulid, kita cukupkan sampai di sini, ya. Ini juga 2 orang aja kita pelajari, masya Allah, luar biasa banget tuh, ya. Itu nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah kita dengarkan ashab daripada Imam Syafi'i, baik yang telah kita dengar pengajian yang telah lalu. Mereka inilah yang telah mengukir dalam hidupnya dengan penuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin sekalian, marilah kita dengarkan pengajian yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Lutfi Fathullah. Namun sebelumnya ini ada undangan dari guru kita Bapak Kiai Haji Mulki, ya, dari Rorotan, yaitu mengundang kepada bapak-bapak sekalian acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang waktunya hari Minggu tanggal 10 Februari 29 Rabiul Awal, waktunya jam 7 sampai jam 12, tempat Pondok Pesantren Al-Wataniyah 43. Ini udah tahu kita semuanya, ya. Jalan Raya Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Ketuanya adalah Fadilatul Muhtaram Bapak Kiai Haji Mulki bin Haji Dali. Kita doakan mudah-mudahan maulid yang akan diadakan di Bapak Kiai Mulki dan di mana saja berjalan dengan lancar dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala.
Marilah kita dengarkan pengajian yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Dr. Lutfi Fatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para alim ulama yang banyak sekali hadir pada kesempatan ini. Kita doakan, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan Allah selalu menjaga beliau-beliau, Allah selalu meridai beliau-beliau, dan Allah berikan kesehatan sehingga kita selalu bisa dibimbing di jalan yang Allah ridhoi. Para pejabat mulai dari wali kota, Pak Camat dan seterusnya yang kita banggakan, kita doakan mudah-mudahan beliau tetap ikhlas, bisa mengatasi permasalahan Jakarta yang semakin konflik dengan hujan yang katanya masih akan terus turun. Jamaah sekalian, kita akan sambung kajian kita membaca hadis-hadis dalam kitab 40 hadis keutamaan zikir dan berzikir. Sekarang kita masuk ke hadis nomor 20. Jangan saja. Tiga dua sekarang. Kemarin yang terakhir doa pagi hari kan Ustaz ya? Itu hadis nomor 27, 26, 27. Sekarang 27 sudah selesai? Belum, 26 yang sudah. Baik, kita baca yang 26-nya doa untuk pagi hari. 27-nya kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'az ibn Abdillah ibn Hubayb an abihi radhiyallahu anhu annahu qala kharajna fi lailati matarin wa zulmatin shadidatin natu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li yusalliya lana fa adrakna fa qala asallaitum falam aqul syai'an wa qala qul falam aqul syai'an thumma qala qul falam aqul syai'an thumma qala qul fa qultu ya Rasulullah ma aqulu qala qul huwallahu ahad wal mu'awwadzataini hina tumsi wa hina tusbih salasa marratin takfika min kulli syai'in. Terjemahannya dari Abdullah ibn Hubayb radhiyallahu anhu, beliau bercerita pada malam hujan lebat dan gelap gulita kami keluar mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan kami, dan kami pun akhirnya menemukan baginda, dan baginda bertanya, apakah kalian sudah berdoa? Saya belum bisa menjawabnya sama sekali. Rasulullah SAW mengulangi pertanyaan, katakanlah, saya tidak bisa berkata sama sekali. Rasulullah mengulangi pertanyaan sekali lagi, katakanlah. Saya pun tidak berkata sama sekali. Rasulullah mengulangi pertanyaannya sekali lagi, katakanlah. Saya pun menjawab, wahai Rasulullah, apa yang harus saya katakan? Rasulullah SAW bersabda, bacalah Qul huwallahu ahad wal mu'awwidataini, surat Qul huwallahu ahad dan mu'awwidatain ketika malam dan ketika pagi sebanyak 3 kali, mencukupkan kamu dari segala sesuatu. Ini apa dari terjemahan ini atau dari hadis ini? Hadis ini apa doa yang sebaiknya kita baca pada pagi hari dan pada sore hari atau malam hari? Ya baca Qul sama baca Qul a'udzu birabbil dan Qul a'udzu binnas. Berapa kali? 3 kali itu dibacanya, maka itu seolah-olah kita sudah cukup. Tauhidnya cukup, tawakalnya cukup, karena ada Qul huwallahu ahad, Allahus samad.
Dan perlindungannya juga cukup karena ada qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nah, wiridan ini seharusnya kita lakukan selain kita baca asbahna wa asbahal mulku lillah, kita juga baca qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq serta qul a'udzu birabbin nas. Nah, kalau kita rutinin kayak begini, kita minta perlindungan, udah kok. Kita tawakal sama Allah, udah kok. Nah, apakah cukup kita dengan baca yang seperti ini? Lagi-lagi permasalahan buat kita adalah kita banyak membaca Quran atau membaca doa seperti ini, tapi yang kurang adalah penghayatannya. Ketika kita baca qul huwallahu ahad, mulut kita kemana, otak kita kemana, hati kita kemana. Tapi kalau misalnya kita baca qul huwallahu ahad dengan penuh keikhlasan, penuh kehusuan, itu udah mantap. Apalagi tambah 2 surat yang berikutnya, itu mantap. Nah, kekurangan kita adalah tadi itu di pemanaan dan di pengamalan dari qul itu. Kalau umpamanya kita baca qul huwallahu ahad, apa kita masih kedukun? Kan harusnya nggak kedukun. Kalau misalnya kita udah baca qul a'udzu birabbil falaq, masa kita bilang numpang-numpang anak monyet mau jalan? Kan kagak. Harusnya kita bacanya qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nah, kita tawakal kita jadi tinggi. Kita tinggal minta sama Allah doang kok. Saya lagi bikin program namanya Warung Ustad. Di Warung Ustad itu alhamdulillah baru kita umumin ke minggu kemarin yang udah ngebuka program kita tuh satu harinya hari Minggu 10.700 orang. Di Warung Ustad itu kita mau lihat ceramah siapa aja, ada, tinggal pilih. Mau Pak Quraisy boleh, mau Pak Komarudin Hidayat boleh, mau Ustadz Yusuf ada, Ustadz Arifin ada, Ustadz siapa ada, dan kita tawarin Ustadz kita di sini yang punya YouTube atau yang punya filenya, sini kita uploadin ke YouTube, kita masukin ke situ. Enak banget, kita bisa ngelihat siapa yang ceramah, tinggal satu kali klik dan nggak pakai nyasar-nyasar ke yang paha dan ke dada. Kalau kita buka YouTube aja langsung, itu biasanya nyasar. Ada godaan link diklik atau enggak. Tapi kalau modal pakai bukanya pakai Warung Ustad, insya Allah enggak. Nah, kalau ada perbedaan, saya buka lagi satu situs namanya Ngaji Bareng Ulama. Bikin web lagi Ngaji Bareng Ulama. Semua dokter-dokter yang masih hidup sekarang di Al-Azhar itu punya majlis taklim yang direkam. Itu sengaja baru direkam. Ada yang baca Alfiyah, ada yang baca Tadribur Rawi, ada yang baca Al-Baitul Hasis, ada yang baca Ibn Sholah, ada yang baca Ulumul Quran. Itu semuanya pada baca kitab dan itu di YouTube kan. Dan kita kalau mengaji ntar kesono, tinggal klik doang. Kalau dulu Gontor pernah bilang, kenapa kamu pergi ke Mesir padahal Mesir datang ke kamu? Sekarang kita bisa bilang, kenapa ente pergi ke Al-Azhar? Al-Azhar datang ke Kuningan, datang ke Jakarta. Lewat mana? Lewat YouTube. Kita ngaji ke situ. Nanti perbedaannya apa antara ketika kita dengar ceramah atau pengajian di tanah air dengan pengajian di sono? Di sono lebih serius. Di sono pemaknaannya lebih canggih, lebih dalam, lebih mantap, lebih mantap. Nah, ketika doa-doa juga diajarkan seperti ini, ya penekanannya adalah pemaknaan, bukan hanya sekedar ucapan. Nah, kita sekarang ayo kita belajar untuk ketika kita baca kulhu, kita baca dengan penuh pengertian, dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan di situ. Baru ntar kulhu ahadnya berasa. Kita pernah sering dengar cerita bahwa ada orang dengan modal bismillah bisa nyebrang sungai kan, waktu kebanjiran. Gurunya sendiri pakai baca bismillah nyebur. Sebabnya apa? Dia ngajarin kok gurunya nggak yakin, muridnya yakin. Nah, kita banyak guru atau banyak ulama malah sekarang udah kurang yakin. Sama dengan Al-Fatihah itu syifa ya. Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan. Kita percayaan botrek atau percayaan Al-Fatihah?
Kebanyakan orang pakai air putih. Padahal kalau dibaca Fatihah minum air putih selesai. Tapi kalau nggak yakin, nggak selesai. Sekarang kita kurang yakin dengan habatus sauda, tapi padahal Rasulullah udah bilang habatus sauda adalah obat segala obat kecuali kematian, Tapi kita lebih yakin sama obat-obat yang lain. Kenapa kita nggak biasain itu kebiasaan itu? Nah itu di hadis yang hadis yang pertama yang kita baca pada hari ini. Hadis yang kedua, ini hebat lagi nih. Ini selalu kita dengar, tadi pun kita udah dengar. Cuman apakah kita membacanya dengan khusyuk atau tidak? Hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmud alladzi wa'ata halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari wal arba'ah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan imam yang 4 yaitu Abu Dawud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca doa setelah mendengarkan azan, doanya adalah Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmud alladzi wa'ata. Apa pahalanya? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka dia berhak untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Nggak pakai innaka lantuhul mi'ad, mau ditambahin boleh, nggak juga nggak apa-apa. Teksnya hadis di sini ini nggak ada innaka lantuhul mi'ad. Nah, terus apa makna ini? Ini kita berapa kali dengar azan, Pak? Minimal kan 5 kali. 5 kali dengar azan. Kalau 5 kali kita baca doa ini, maka udah 5 kali kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Ini kan benar kata Rasulullah SAW bahwa semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang ogah. Siapa orang yang ogah? Orang yang tidak mau mengamalkan sunnahku. Di antara sunnahku kan ini, jawab tuh azan, jawab azan, habis jawab azan bacain ini doanya. Nah, ini kan kesempatannya udah dibuka banget. Mulai dari azan kita, kalau misalnya kita berdoa, mungkin kita lupa kali. Tapi kalau azan kan bukan kita yang ingetin. Kita mau pergi tadi subuh, kan kita masang alarm, Pak. Nah, alarm kita jadi bangun. Nah, sekarang ini azan yang ingetin kita. Azan. Bukan cuma untuk sholat doa, tapi kita tambahin lagi ke sini, biar kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Nanti di padang mahsyar, ya Allah, kita sangat membutuhkan syafaat Rasulullah SAW. Kan semua amal kita nih, sehebat-hebatnya kita, sekiai-kiainya kita, seulama-ulamanya kita, amalannya nggak mampu untuk memasukkan dia ke surga. Kita Rasulullah kan bilang begitu. Wala anta ya Rasulullah, wala ana nanti, kecuali tambah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, udah pakai ditambah kayak Rasulullah aja itu, kayak sahabat aja nggak mampu, apalagi kayak kita butuh dorongan, butuh penguat, butuh support yang namanya syafaat. Nah, kita sangat membutuhkan syafaat Rasulullah di padang mahsyar nanti. Nah, apa salahnya kita selalu membaca doa ini? Dan doa ini kalau kita nggak diingetin, kita susah bacanya. Nah, diingetinnya pakai azan. Nah, permasalahannya ketika azan lagi dikumandangkan, radio kita matiin atau enggak? Handphone yang lagi kita ngobrol sama orang, itu kita azan. Berhenti dulu ya, Anda mau dapat syafaat Rasulullah. Kan kagak, kebanyakan orang kan lewat aja tuh. Ya lagi telepon, azan, telepon. Musik, ya azan. Berarti kan ketinggalan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Ini masuk kata-kata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang ogah. Yang ogah tadi siapa? Orang yang tetap nelfon padahal lagi azan.
Orang yang habis azan cuek aja. Itu yang udah mendapatkan syafaat Rasulullah. Nah, ini menunjukkan bahwa juga ketika azannya itu 5 kali, dan kita bisa menjawabnya, maka kan surga kan berarti kan dari depan kita. Kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Habis itu kita sholat, surga kan dekat. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa surga, jaraknya surga dengan kita itu cuma sejengkal kodok kan? Siprin, cuma sejengkal kodok. Akan tapi Rasulullah juga bilang neraka juga sejengkal kodok. Nah, potretnya kayak gimana? Yang jawab azan, yang baca doa ini itu ngambil sebelah kanan ke arah surga. Yang cuek aja, yang masa bodo amatan, yang ngambil sebelah kiri. Tinggal kita dah. Kita mau yang mana? Kan udah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita mau ambil sebelah kanan atau mau sebelah kiri? Nah, secara agama Islam itu sudah disiapkan dengan baik banget. Nah, satu contoh yang sederhana yang saya suka kasih contoh. Sunnah Nabi ya tadi ilaman abah. Ada orang yang mau masuk surga adalah orang yang mau mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Contoh yang paling sekarang ini udah diabaikan orang, minum pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri. Kan orang kita kan sekarang udah banyak banget orang yang cuek, yang sudah mengabaikan antara kanan dengan kiri. Jawabannya apa? Sama aja antara minum dengan kanan dengan minum tangan kiri. Betul, sama aja. Ketika kita minum aqua, minum pakai tangan kiri berasa aqua, berasa air putih. Minum pakai tangan kanan berasa air putih juga. Enggak berasa Coca-Cola kalau minum pakai tangan kanan, enggak. Tetap pakai berasa air putih. Cuma kan maknanya beda. Yang ini dapat pahala, yang pakai tangan kanan, yang tangan kiri enggak. Sama nih, ntar kita pulang nih. Kita pulang, ini keluarnya pakai kiri atau kanan? Masuknya tadi kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu? Ntar pakai sendalnya kaki kanan dulu atau kaki kiri? Nah, ini semuanya kan menyiapkan atau mempersiapkan kita untuk bisa masuk surga. Ini sunnah Rasul, bahasa orang dulu. Kan kita diajarin sama bapak kita dulu. Ini tangan baik. Betul, itu betul, nggak salah. Kalau sekarang ini kita ganti, ini sunnah Rasul. Betul, orang tua kita tuh betul mengatakan ini tangan baik, pakai tangan yang baik. Bahasanya adalah bahasa seperti itu. Karena kita ganti, saya minum pakai tangan kanan, bukan karena kebiasaan, bukan karena adat, akan tapi karena sunnah Rasulullah SAW. Saya pengen masuk surga melalui pintu-pintu sunnah Rasulullah. Begitu juga dengan kayak gini awal hasil. Sebelum saya mengakhiri, Islam mempersiapkan banget umatnya untuk bisa masuk surga. Salah satu pintu yang terus diketok-ketok adalah pintu azan. Pintu azan kalau kita jawab dengan sempurna, dengan baik, maka kita berhak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Nah, terus kita gimana nih? Kadang-kadang di rumah ya, kita baca doa, anak kita nggak baca doa, atau bini kita nggak baca doa. Nah, kita ingetin dengan cara, kita baca doa yuk. Biar apa? Biar kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Nanti di padang mahsyar tuh kita ceritain lah padang mahsyar kondisinya kayak gimana. Kita sangat membutuhkan bantuan. Bantuan yang paling kita butuhkan adalah bantuan dari Rasulullah SAW. Salah satu dari pintunya adalah ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, dan kita selalu diingetin ketika mendengar azan jangan lupa untuk baca doa Allahumma rabba hadhihi da'watil tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan wasilah wal fadilah warhamhu maqamam mahmud alladzi wa'anta. Kita tambahin innaka la tulibul mi'at, boleh, titik juga boleh. Nah, ini saya lupa sebelum ini
Ini ketika kita mendoakan Rasulullah, Rasulullah bukan tidak mendoakan kita. Kita doakan Rasulullah, Rasulullah balas. Salawat kan gitu. Kita bersalawat kepada Rasulullah, Rasulullah pun balas. Allah balas, malaikat balas, Rasulullah juga balas. Nah ini kita doain Rasulullah, Rasulullah pun akan memberikan bonus buat kita. Bonusnya berupa syafaat bagi kita nanti di padang mahsyar. Ini saja mungkin dapat saya sampaikan. Di pulangnya mohon maaf, dan buat para asatidz sekali lagi, data yang saya punya, ustadz kita jarang banget. Tapi kalau mau lihat rojak itu yang teman-teman salafi banyak banget. Dia punya UV TV, punya rojak, internetnya itu banyak banget. Bahkan kalau misalnya pada buka membongkar cesakan Wahabi, isinya adalah mendukung Wahabi. Karena mereka metodenya kayak gitu. Kan orang tuh mau ya kalau ke cesakan Wahabi, ternyata isinya adalah dukungan mereka. Sedangkan kita yang membela kita jarang banget dan dikit banget. Ayo kita semuanya yang punya pengajian bagus-bagus upload ke YouTube, hilangin aneh, ntar ada bikinnya jadi di warung Ustaz. Insya Allah pengajian-pengajian yang direkam di sini semuanya bisa dilihat di warung Ustaz. Ini saja. Walhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan hadis yang pertama, yaitu surat yang biasa kita baca, yaitu Qul Huwallah. Ya tentunya Qul Huwallah kalau kita baca 1 kali nggak manjur, 100 kali nggak manjur, karena banyak dosa kita. Mudah-mudahan kembali kita ke rumah masing-masing diampuni dosa kita masing-masing. Dan yang kedua tentunya azan. Ini orang Islam di Indonesia, khususnya di Jakarta pada umumnya udah kurang ajar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang kita dulu benar ada azan itu nggak boleh, lagi ngapain nggak berhenti. Ini kurang ajar kita nih semuanya. Karena gara-gara apa? HP, lagi main HP ini ada azan. Ini dia ini yang dapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dia. Benar kata Dr. Lutfi, benar. Ya, ini bukan apa kurang ajar kita udah semuanya. Kita nggak ajarin anak kita juga kagak. Bahkan Habib Umar bin Hud al-Attas pun kalau habis azan dia yang pimpin. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, sampai ditambahin rabbighfirli warhamni. Sekarang udah kagak mau, berarti kita kagak mau keberkahan. Dengan adanya ini mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Allah timbulkan kembali semangat ibadah kita membela ajaran agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bapak-bapak hadirin sekalian, marilah kita dengarkan sambutan dari pejabat pemerintah, yaitu Bapak Wali Kota Jakarta Timur yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji R. Risdianto. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita muliakan para ulama, para kiai, tokoh masyarakat, antara lain Bapak Kiai Haji Akazuni Ishak MA, Bapak Kiai Haji M. Thoyib Izi, Bapak Kiai Haji Mulki Bindali, Bapak Kiai Haji Sigro Malaysia MA, Bapak Kiai Haji Fahrullah MA, Bapak Kiai Haji Dimyati Toha, Bapak Kiai Haji Baidowi, Bapak Kiai Haji Nawawi Hakam,
Bapak Kiai Haji Yusuf Hamdani, Ketua Al-Bahsyi, dan yang terakhir yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Haji Muhammad Nuri Tahir, para ulama kiai habaib yang tidak tersebut namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taksim kita. Hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama, mari kita tahan-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia serta ridhonya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul bersilaturahmi di tempat yang mulia ini, Masjid Al-Bahri, dalam rangka Maulid, pengajian rutin dan sekaligus juga wasilah subuh. Sholawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita yang ada di tempat ini telah mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Hadirin hadirat yang berbahagia, tadi panitia menyebut saya nama Kristianto. Tanggal 20 kemarin baru saja dilantik oleh Pak Gubernur, dan dilantiknya di tempat yang sangat istimewa, yaitu di tempat perkampungan kumuh dan di atas bekas tumpukan sampah di Pulau Jahe di Cakung. Tetapi saya merasa bangga dan syukur. Kalau orang bilang, bahkan ada yang berseloroh, biar saya dilantik di kuburan, kalau jadi wali kota mah tetap mau aja kita mah. Jadi saya bangga dan syukur wali kota pertama di dunia. Bukan di Indonesia saja, di Indonesia juga pernah, tapi ini di dunia, yang dilantik di tempat kumuh dan di atas tumpukan sampah. Nah, tetapi walaupun yang hadir cuma sedikit, saya juga menyesal nggak undang Bapak Ibu sekalian. Karena kalau saya undang juga nggak bakal bisa masuk. Jalannya sempit, gang sempit, mobil nggak bisa masuk. Ya, jadi biarlah saya nggak undang. Yang penting doanya dari jauh. Walaupun yang hadir sedikit, tapi alhamdulillah masuk ke YouTube. Yang mengunggah itu jutaan orang. Bahkan masuk ke majalah Times. Majalah Times itu majalah yang terbit di seluruh dunia. Jadi Jokowi dan saya ada fotonya di majalah Times. Jadi saya berbangga juga nih, dibaca setiap orang. Dan kalau saya mau jujur, setiap TV ini menawarkan untuk wawancara sama saya, tapi saya nggak mau, takut jadi top nanti. Jadi saya udahlah, pokoknya saya jadi wali kota aja udah, jangan lagi di media kan lagi udah. Banyak yang mau wawancara tapi nggak saya lakukan. Hadirin, Pak Haman, Habib, selamat datang. Dan hadirin sekalian, ternyata saya dilantik di tempat kumuh di atas tumpukan sampah mempunyai tujuan dan mempunyai filosofi yang sangat dalam, mempunyai makna yang sangat dalam. Tujuannya adalah bahwa pemimpin itu harus dekat dengan masyarakat yang dipimpinnya, harus dekat dengan rakyat yang dipimpinnya, harus dekat dengan masalah-masalah yang ada di depannya. Masalahnya antara lain yaitu masalah sampah, masalah drainase, masalah saluran sehingga menimbulkan banjir, masalah pendidikan, masalah rumah kumuh atau kemiskinan, masalah MCK atau jamban. Itu semua ada di tengah-tengah masalah. Jadi tujuannya saya dilantik di tempat kumuh di atas sampah, mau ditunjukkan tuh sama Pak Jokowi. Nih, wali kota, PR lo nih, kerjaan lo nih, harus lo benahin. Dan dikasih waktu 3 bulan.
waduh, pusing banget kepala. Akhirnya ya saya dengan teman-teman semua ya satu-satu kita bertanya masalah sampah udah kita atasi di lokasi itu, kasih kontainer, kasih bak sampah, masalah drainase, saluran kita programkan, kita bikin, masalah kebakaran kita kasih alat penyemprot portable, kita latih masyarakat, masalah MCK kita buatkan juga di situ. Terus masalah budaya Betawi kita juga bina masyarakat di situ. Jadi ternyata saya dilatih di situ untuk mengatasi masalah, bukan mau berhebat-hebatan di gedung ber-AC, di gedung yang mewah, tetapi lo boleh untuk bekerja, bukan mau bergaya-gayaan, sok puasa dan lain sebagainya. Ternyata maksudnya itu, saya dilatih seperti itu, dan alhamdulillah saya akan laksanakan itu. Hadirin hadirat yang berbahagia, barangkali bapak sekalian melihat nama saya ini nggak Islami, Pak. Nama saya Krisdianto. Ini tapi Krisnya bukan Kris orang Nasoro. Saya orang Jawa, lahir di Jakarta. 56 tahun yang lalu, rumah saya di sini, Pak, di Solo Tide, dulu namanya Solo Tide, di daerah Matraman. Jadi saya tahu benar urat nadinya Jakarta. Istri dan saya berdarah Betawi, jadi udah orang Betawi lahir di sini. Jadi kalau Krisdianto itu, kalau Rasulullah mengatakan berilah anakmu nama yang baik, karena nama itu adalah doa. Kalau dari dulu tuh namanya budayawan Inggris namanya Shakespeare yang lahir di abad 16. Dia katakan apalah arti sebuah nama. Dia namanya Abdullah, dia namanya Muhammad. Kalau nggak pernah ke masjid sama juga bohong. Tapi insya Allah saya lagi ke masjid dan sering ketemu Habib Ali. Nah, dia alhamdulillah. Nah terus kalau Bung Karno lain lagi bilang berilah nama anakmu yang baik. The name is everything. Nama adalah segalanya. Makanya nama anak Bung Karno bagus-bagus tuh. Mega, Guru, Guntur, dan jadi presiden. Mega, itu doanya bukan. Kalau bapaknya Pak Harto lain lagi, namanya Soeharto supaya banyak harta. Jadi dia banyak harta. Kalau SBY orang tuanya bilang juga, Susilo Bambang Yudhoyono, semoga anak saya menjadi orang yang santun. Makanya Pak SBY orangnya sangat santun. Saya juga Krisdianto itu kalau orang Jawa keris, Pak. Itu senjatanya orang Jawa. Kalau di sini mungkin gobang. Jadi nama saya sebetulnya Mat Gobang kalau di Jakarta. Nah itu Mat Gobang, terus dianya itu pelita yang menerangi. Jadi orang yang kurang penerangan saya harus menerangi. Makalah jadilah saya camat, jadilah saya wali kota. Karena doa orang tua saya itu Mat Gobang yang bisa menerangi masyarakat. Krisdianto, tohnya lagi. Jadi alhamdulillah doa orang tua saya terwujud. Doanya Bung Karno terwujud, Mega jadi presiden. Doanya Pak Harto terwujud, jadi banyak harta. Doanya Pak Susilo Bambang Yudhoyono terwujud, jadi orang yang santun dan sopan. Nah makanya hadirin sekarang di sini kalau punya cucu, punya anak, berilah nama yang baik. Insya Allah tercapai, insya Allah sesuai dengan namanya itu. Ya pasti. Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati, saya insya Allah akan mengabdi, diberikan amanah yang berat ini untuk memimpin Wali Kota Jakarta Timur. Dan saya jadi ini berkat doa para ulama dan kiai, di antaranya Kiai Haji Habib Ali Rahmat Asegaf ini. Karena kalau pasti subuh saya sering kan, dia sering doa ini kan. Yang paling saya doa itu adalah Habib Hussein Alatos yang sekarang sudah almarhum. Karena ketika saya jadi camat Keramat Jati, udah kayak anak sama dia. Jadi sering didoain, ya Allah, semoga camat Keramat Jati bisa jadi wali kota. Amin. Maksudnya satu aja kagak ada nyangkut doanya itu. Ribuan orang dan berulang-ulang. Waktu saya juga dulu mau naik haji juga gitu. Saya maulid
Semua camat Kramat Jati naik haji, amin. Itu namanya doa makbul itu seperti itu. Udah lama itu saya, padahal belum ada niatan mau naik haji, duit juga nggak punya. Nah, saya suruh daftarin nama kakak saya. Kalau daftar aja dulu dah, 100.000 nih, berdua sama istri di BNI. Saya daftar aja, iseng-iseng, duit juga nggak punya. Tapi kok di antara rombongan itu ada 2 orang yang mundur, nggak jadi berangkat. Akhirnya nggak jadi saya. Padahal orang itu waiting list itu bertahun-tahun. Saya dipanggil, saya bilang, "Udah nggak punya, gimana ini?" Akhirnya mobil saya itu ada, udah berangkat berdua. Alhamdulillah bisa naik haji. Kalau memang sudah panggilan Allah itu ada jalannya. Padahal ribuan orang itu mengantri bertahun-tahun. Alhamdulillah pulang dari sono mobil jadi keganti 5 biji. Ya itulah berkah Allah. Kalau kita ikhlas ya, ikhlas dan terus percaya, insya Allah apa yang kita keluarkan itu dapat balasan. Mobil diganti 5 biji, jabatan naik terus sampai wali kota. Inilah, jadi percaya, yakinlah kepada doa dan sampaikan tadi Pak Kiai, Pak Doktor itu dalam pengajian, kita harus tawakal dan harus percaya, yakin dengan qul a'udzu birabbinas, dengan qul bisa berkali karena keyakinan itu. Jadi keyakinan ini penting dan insya Allah siapapun yang tawakal, siapapun yang beriman bertakwa, insya Allah apa yang dicita-citakan akan berhasil. Saya kira itu saja karena Habib sudah hadir, tentu akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Mari kita sama-sama cermati, nikmati. Dan terakhir saya ingin menyampaikan permohonan maaf Pak, para ulama Kiai, Habib, permohonan maaf Bapak Gubernur, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang sedianya akan hadir Pak. Ya, sampai berapa jam sebelumnya sudah pengen hadir Pak. Tapi beliau Pak Wali Kota tolong bagi saya sampaikan salam hormat dan salam hangat kepada seluruh jemaah karena saya tidak bisa. Karena harus ada keperluan yang sangat penting besok hari ini pagi ini, sehingga beliau menitipkan salam dan mohon maaf. Insya Allah nanti di lain waktu kesempatan beliau akan menyempatkan hadir. Karena beliau sangat menginginkan dengan para ulama, kiai, para habaib, dan beliau ingin belajar dari kita semua bagaimana masukan-masukan memimpin Jakarta ini. Saya kira itu saja saran dari Pak Gubernur, dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya sambutan atas nama Sahibul Bait mewakili Bapak Haji Nuri Masjid Al-Bahri akan disampaikan oleh akhirnya Ustaz Kiai Haji Ali Sidro Malisi MA. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi'izhari sayyidil bashar wa qaddara lailata wiladatihi alaihi salatu wassalam faqad anwaruhun najma wal qamar. Fasubhana man arsalahu kafatan linnasi fabashshara wa anzara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yumha biha minal dhanbul as-saghir wal akbar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibul mu'jizati allati bituli zaman dhikruha yunsha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Habibul Al-Mahbub Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Salaf, mata'ana Allah fi tuli hayati wa nafa'ana bi'ulum.
guru-guru kita yang lain, Kiai Haji Ahmad Azruli Ishaq, Kiai Haji Dr. Lutfi Fathullah, Kiai Haji Dr. Andes Tayyib Faizi, dan yang lainnya. Tak lupa Bapak Wali Kota kita Al-Mukarram, Bapak Dr. Andes Haji Rizdianto, Bapak Camat kita, Bapak Lurah, hadirin sekalian jamaah yang saya muliakan. Saya juga tidak tahu kenapa setiap ada pengajian Ba'sul wa Tahqiq di tempat ini, saya yang dipinta oleh Amanda Haji Nuri Tahir untuk menyampaikan sambutan sebagai pengganti beliau. Ini paling susah kalau gantiin beliau, sebab ada perbedaan. Beliau banyak duitnya, saya tukang ngajar. Tapi mudah-mudahan setelah ini kebagian juga amplop dari dia. Jadi suka lupa kalau ponakannya yang datang kasih ceramah. Yang jelas begini, pengajian begitu banyak di Jakarta, majelis taklim begitu banyak di Jakarta. Sekarang orang banyak teriak, masyarakat, pejabat, politikus, bahkan di kampus mahasiswa saya bilang perubahan. Saya teringat Habib dengan sebuah syair, utrukil mustaqbal hatta ya'tiya wala tahtamma bil ghad li annaka idza aslahta yawma saluha ghadu. Artinya kurang lebih, utrukil mustaqbal hatta ya'tiya, biarkan saja masa depan datang dengan sendirinya, wala tahtamma bil ghad, jangan pernah kau cemaskan hari esok. Walakinnaka idza aslahta yawma, sesungguhnya jika engkau memperbaiki keadaan waktu sekarang, maka hari esok akan baik dengan sendiri. Begitu banyak beredar SMS. Kalau SMS itu kan berita yang mohon maaf, laisal khabar kal muayyanah. Berita kadang tidak seperti yang sesungguhnya. Macam-macam yang terjadi. Kalau saya sih begini, sudah saatnya sekarang kita, mohon maaf, terutama para khutbah, para artis, bukan saatnya lagi sekarang debat kusir dan sebagainya, karena umat ini butuh kita sekarang. Saya teringat dengan sebuah kisah yang terdapat dalam kitab La Tahzan, buku yang dikarang oleh Dr. Aid Al-Qarni dan menjadi buku bestseller di dunia. Karena buku ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, di antaranya Inggris, Don't Be Sad, jangan bersedih. Ada sebuah kisah yang diangkat oleh pengarang kitab tentang seorang ulama yang diundang untuk menyampaikan tausiah dengan judul khusus besarnya pahala membebaskan budak. Tetapi itu ulama entah-entah nolak, padahal itu ulama terkenal pandai retorika, jago bicara, jago ngomong. Ini masyarakat bingung kenapa ini ulama nggak mau terima undangan ceramah dengan judul khusus besarnya pahala membebaskan budak. Oh, ternyata ulama itu punya tujuan khusus. Diam-diam wajah ma'anuku dan fi waqtin tawil. Diam-diam dia kumpulkan duit itu ulama. Setelah duitnya kumpul, dicari budak, dibebaskan. Setelah dia bebaskan budak dengan uangnya sendiri, kemudian umat undang dia ceramah, diambil, didatangin undangan tersebut. Dia ceramah di atas podium dengan judul besarnya pahala bebaskan budak. Apa yang terjadi? Yang dengar semuanya ngikutin. Kenapa? Karena yang bicara udah ngerjain lebih dahulu. Jakarta lagi butuh kita ini umat Islam, karena yang terendam kebanyakan adalah saudara kita. Saya alhamdulillah dengan Aisyah saya, Indonesian Creative Entrepreneur Academy yang saya bangun bertiga dengan sahabat saya. Yang pertama Direktur BSI, kebetulan teman saya, Insinyur Naba. Yang kedua adalah Valentino Dinsi, pengusaha muslim. Dan ketiga saya bangun Aisyah. Dari Aisyah ini berdirilah lembaga keuangan mikro syariah. Alhamdulillah tim kita pada turun. Bahkan saya punya sahabat kayak Haji Khudori Tahir, dia akhirnya bilang, Ustaz jangan ente kirimin lagi bantuan udah numpuk. Besok yang paling penting adalah bagaimana recovery. Saudara-saudara kita pada membangun rumah, saudara-saudara kita pada mau masuk ke rumahnya masing-masing. Yang dibutuhkan sekarang seperti itu. Jadi kita ini sekarang ini perlu banget nih.
ayat yang sering kita baca, yang sering kita dengar dari guru-guru kita. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Kita tahu artinya. Oleh sebab itu perubahan yang sekarang didengungkan gak bakal terjadi. Allah sudah tegaskan. Bahkan Quran itu luar biasa. Dia bisa dikatakan simbolnya reformasi. Karena Allah dengan tegas katakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru. Ini Jakarta akan berubah tergantung kita. Mudah-mudahan kita yang mayoritas dengan pengajian-pengajian yang begitu banyak, mudah-mudahan ikut serta membangun kota Jakarta. Yang sudah biarlah sudah, tinggal ke depan, karena itulah yang sedang kita akan hadapi. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan atas nama Sofirul Bait Bapak Haji yang diwakili Bapak Haji Ali Subroman Sima. Bapak-bapak hadirin sekalian, ada undangan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tanggal 21 besok di Masjid As-Salafiyah. Saya punya masjid sana, datang rame-rame. Insya Allah setiap Maulid yang kita hadiri, baginda Rasul hadir. Jadi kalau pengen ketemu Nabi, datang Maulid waktu pembacaan Maulid. Insya Allah kata Habib Ali Sintudurat tidak akan semuanya. Dan kemudian pada tanggal 8 subuh berjamaah di rumah guru kita Fadilatul Mukarram Bapak Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sadat, hari Jumat berjamaah, subuh berjamaah. Kita jadikan kota Jakarta ini kota selawat dan zikir. Jangan sampai tahun baru itu Jakarta dijadikan kota yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya, kita jadikan kota Jakarta ini kota yang penuh dengan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan diadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid As-Salihin, sekaligus juga pengajian tanggal 9 Februari yang dipimpin oleh Bapak Kiai Nur Sasi. Kita doakan mudah-mudahan peringatan-peringatan Maulid yang akan diadakan di Jakarta di seluruhnya mudah-mudahan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin sekalian, sebelum kita mengaminkan doa, Sabtu tanggal 2 adalah zuhur berjamaah. Ya. Nah, Bapak-bapak hadirin sekalian, sebelum kita mengaminkan doa yang insyaallah akan disampaikan oleh Habibuna Habib Ali, kita jangan kita tinggal baca selawat kamilah. Masing-masing minta sama Allah apa yang diniatkan, dan kita mohon dengan berkahnya selawat kamilah Allah Subhanahu wa taala berikan kita, keluarga kita hidup berkah selamat di dunia wal akhirat, dapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-qurb wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasal qamadul karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam'ati wa la basim bi adadi kulli ma'lumilah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-qurb wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasal qamadul karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli
معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام الكريم على آله وصحبه في كل وقت ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام الكريم على آله وصحبه في كل وقت ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام الكريم على آله وصحبه في كل وقت ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام الكريم على آله وصحبه في كل وقت ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام الكريم على آله وصحبه في كل وقت ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام الكريم على آله وصحبه في كل وقت ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام الكريم على آله وصحبه في كل وقت ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام الكريم على آله وصحبه في كل وقت ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام الكريم على آله وصحبه في كل وقت ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحه وبحق من انزلت عن الفاتحه. اللهم انت العالم بسرائرنا فاصلحها. اللهم انت العالم بسرائرنا فاصلحها. اللهم انت العالم بسرائرنا فاصلحها. وانت العالم بذنوبنا فاغفرها. وانت العالم بعيوبنا فاسترها. وانت العالم
biha ya khairal qadar ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi